Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Android TV. Jumpa kembali bersama kami di channel Android TV Bengkulu. Kepada sahabat Android TV Bengkulu, kami mohon untuk selalu mendukung channel Android TV Bengkulu dengan cara mengklik tombol like dan membagikan video-video yang ada di channel Android TV Bengkulu kepada teman-teman kita yang lain agar lebih dikenal oleh orang lain. Kembali kita pada malam hari ini, saya kedatangan seorang tamu, seorang penulis dan seorang seniman. Nah, tentunya sahabat Android TV penasaran ini. Kita sapa terlebih dahulu karena sudah berada di tengah-tengah kita semua. Selamat malam Bang Darwin. Selamat malam. Saya yang tahunya hanya Bang Darwin saja. Nggak tahu nama panjangnya apa. Darwin? Bukan? Bisa. Bisa itu? Itu nama panjangnya? Nama panjang, kalau dipanjangkan. Oh. Jadi nama lengkap saya itu Darwin Susianto. Darwin Susianto. Agak ke seberang. Berarti Darwin Susianto. Iya. Bisa dipanggil Darwin, bisa dipanggil Anto. Anto. Ada unsur Jawanya juga itu ya? Sebenarnya tidak juga. Tidak juga. Ya, Anto tapi- Bengkulu ya? Anto Bengkulu. Kalau untuk O itu kalau dari dahulunya mungkin Mungkin ya. masih Oh, ada. dari nenek moyang Iya. gitu ya. Dari Kuyang. Baik. Terima kasih kehadirannya Bang Darwin Susianto di studio Android TV Bengkulu. Terima kasih. Kehadiran Bang Darwin, kita akan bincang-bincang nih pada malam hari ini bersama teman-teman Android TV Bengkulu, berbagi pengalaman lah. Karena saya undang Bang Darwin kapasitasnya sebagai seorang penulis, juga plus-plusnya adalah seorang seniman Bengkulu. Nah, tujuan saya bagaimana caranya Android TV Bengkulu mengenalkan bahwa sebenarnya Bengkulu ini banyak sekali potensi-potensi baik. Untuk itu, malam hari ini saya undang untuk berbincang-bincang berbagi pengalaman. Benar Bang Darwin sebagai penulis? Kalau dibilang penulis, saya belum berani mengatakan saya seorang penulis. Tetapi saya hobi dalam menulis, dan memang hal ini sudah berlaku semenjak saya ketika duduk di kelas 3 SMP. Oh gitu, memang sudah ada bakatnya sejak saat itu. Saya nggak tahu apakah itu bakat, apakah itu ini ada jiwa seni. Yang jelas saya menulis pertama kali pada tahun 1986. ketika kelas 1986 1986 sedang duduk di bangku SMP. SMP kelas 3. Itu saya pertama kali mencoba menulis cerpen di sebuah majalah remaja, Oke. Anita Cemerlang, dalam asuhan Adi Ali. Oh, itu pertama sekali Pertama Bang sekali. Darwin menulis. Bukan kategori tugas sekolah, bukan. Bukan. Memang eksternal sekolah ya. Karena waktu itu saya coba-coba mengirim naskah, akhirnya saya dapat tawaran dari redaksi untuk menulis cerpen yang dikontrak. Tapi pada saat itu ya Bang Arifin tahu sendiri, Iya. kita tidak memiliki komputer Mhm. yang namanya komputer seperti yang Iya. sekarang, apalagi laptop. Iya. Karena zaman itu saya masih menggunakan mesin tik. Oh iya. Jadi kendala itu yang membuat saya tidak bisa menulis bebas, artinya menulis, menuangkan isi hati atau menuangkan imajinasi saya ke dalam mesin tik. Karena banyak sekali salah di pencetan jari jemari. Oh, itu kendala pada waktu itu. Jadi bukan ditulis terlebih dahulu dengan tulisan tangan lalu diketik dengan mesin tik pada saat itu. Pada mulanya ya, tapi saya orang yang tidak suka menulis dengan konsep. Apalagi sekarang setelah ada peralatan yang cukup canggih, Iya. seperti komputer. Ya atau kalau laptop. sekarang kan enak nih kan, Iya. kalau salah dihapus. Nah, kalau pada zaman pertama sekali Bang Darwin menulis di majalah apa tadi? Anita, Anita, remaja. itu Iya. langsung dituangkan dalam mesin tik ide itu. Enggak, saya langsung konsep dulu beberapa Konsep. Oh. temanya atau bagian-bagian plot cerita, Mhm. langsung baru kita tuangkan ke dalam mesin tik. Oke. Dan langsung diterima oleh majalah Anita. Pada waktu itu ya, cuman mereka menawarkan kerjasama untuk mengikuti pelatihan jarak jauh dan sekaligus mengirimkan kontrak kerja. Oke. Nah, pada waktu itu SMP-nya di mana? SMP 5 Pasar Bengkulu.
SMP 5 Kota Bengkulu. Sekarang Iya. masih SMP 5 itu. Sekarang SMP 7. SMP 7. Betul. Oh, Iya. itu SMP 7 Pasar Bengkulu. Betul. Wah, ini Bang Darwin ini alumni SMP Negeri 7 Kota Bengkulu yang posisinya di Pasar Bengkulu. Nah, seharusnya teman-teman di SMP Negeri 7 melihat kehadiran Bang Darwin di Android TV Bengkulu bahwa ini adalah cikal bakal penulis Bengkulu. Dan ada teman-teman lain dari Bang Darwin di SMP Negeri 5 yang sekarang SMP Negeri 7. Kalau teman yang menulis saya nggak tahu, tapi kalau teman-teman alumni banyak. Bukan, maksud saya yang sama Profesinya. Yang hobi menulis. Iya, yang hobi menulis. Sampai saat ini belum ada yang saya. Belum ada. Pada saat menulis cerpen itu, Bang Darwin mengatasnamakan pribadi, bukan sekolah. Betul. Pribadi. Saya mengatakan nama pribadi dan juga menggunakan nama samaran. Oh, Betul. kenapa mesti nama samaran itu? Karena pada zaman itu, Bang, penulis-penulis itu banyak menggunakan nama yang tidak menggunakan nama asli. Oh, Bahkan saya menggunakan nama seorang cewek. Oh, jadi memang zamannya Iya, ya. pada zaman itu. Trennya memang waktu itu. Namanya waktu siapa? Penulisnya siapa? Kalau boleh tahu. Kalau Dan nggak ceritanya apa itu di cerpennya? Kalau nggak salah waktu itu saya lupa mengkliping. Itu judulnya Di Antara Deburan Ombak. Di Antara Deburan Ombak. Itu menceritakan seorang pemuda yang mengungkapkan perasaannya kepada seorang wanita pujaannya Oke. di antara deburan ombak pantai panjang Kota Bengkulu di bawah sebuah batang ruah. Romantis berarti Bang Darwin Iya. juga selain penulis memang romantis ya orangnya. Ya begitu lagi cerita. Romantisnya orang Bengkulu tahu nggak Bang? Nah, rokok Makan gratis. Iya. Itu. Oke Bang. Hadiahnya apa Bang pada waktu itu? Kalau hadiah Apresiasi yang diberikan kepada Bang Darwin. honor Honor. Berupa apa? Uang. berkisar sekitar 50.000. 50.000, tapi pada tahun 80-an ya Bang. 86. Sangat besar pada waktu itu bagi seorang pelajar. Tapi saya berhenti karena memang pada saat itu saya tidak memiliki mesin tik. Oh, Karena mesin tik itu kebetulan dipinjam oleh orang tua saya dari kantornya oke. sekitar 1 minggu. Jadi kewalahan saya menulis karena diminta untuk satu buah judul cerpen itu minimal 25 halaman folio. Oh, itu kendalanya. Kendalanya di situ. Dari hadiah itu kan 50.000 nih Bang. Mungkin mesin ketik pada waktu itu harganya 20.000. Belum dapat. Oh, belum dapat. Belum dapat. Memang lebih Iya. mahal ya. Karena saya waktu itu menggunakan mesin tik kantor yang dipinjamkan oleh ayah saya. Baik. Setelah itu muncul kembali karena katanya berhenti. Muncul kembali di tahun berapa? Apa setelah kuliah, pada saat di bangku kuliah. Abang kuliah di diploma di mana? Saya pernah ngikut kuliah pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah di Akademi Multimedia atau MMTC di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Nah, munculnya kembali naluri penulis. Wah, naluri Penulis. gitu. Itu pada saat apa setelah dari kelas 3 SMP? Sebenarnya saya tidak berhenti menulis. Ah, Walaupun pada saat itu saya tidak lagi menulis, artinya tidak mengekspos tulisan saya. Saya tetap menulis di konsep-konsep atau di naskah-naskah dalam bentuk tulisan tangan. Cuman pada tahun saya kelas 2 SMA, SMEA. Oke. Waktu itu saya pernah mengisi sebuah rubrik di sebuah harian di Jakarta, kemudian di pos kota dalam bentuk vignette, dan pada tahun 90-an ketika itu saya kembali menulis di sebuah majalah tentang kisah nyata di majalah Fakta Surabaya. Oh. Kembali mengangkat cerita Bengkulu. Enggak, saya mengangkat sebuah kisah nyata tentang seseorang yang dituduh membunuh. Oh, iya. Dari narasumber itu langsung saya ambil bahwa sebenarnya dia tidak Oke. membunuh atau tidak melakukan Baik. kejahatan. Nah, ketika kita review ke belakang nih, mulai dari munculnya naluri penulis, apakah Bang Darwin pernah menjadi seorang jurnalis? Pernah saya diminta untuk sebuah majalah atau harian lokal, tapi sudah baru-baru ini yaitu sebagai editor. Oh, sebagai editor. Pada waktu itu memang tidak pernah mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang jurnalis. Saya sebenarnya dari awalnya sebenarnya sudah pengen terjun ke dunia jurnalis. Kebetulan saya di departemen yang mempelajari tentang ilmu jurnalis. Oke. Dari departemen penerangan. Jadi untuk ilmu jurnalis kami sudah mempelajari yang bahasa sekarang yang dikatakan orang 5W1H, itu kita sudah mempelajari tentang
teknik-teknik menulis Penulisan. berita. Oke. Oke Bang Darwin. Sekarang kan nih sudah banyak nih buku-buku yang di karya Bang Darwin ya. Kalau boleh cerita itu dimulai tahun berapa Bang Darwin memiliki ide, keinginan untuk menulis buku ini? Kalau tadinya hanya cerpen di, Iya. di majalah-majalah saja. Mulai Jadi, tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000. Jadi waktu itu saya menulis cerita bersambung di sebuah majalah harian Kota Bengkulu, Bengkulu Express. Itu saya pernah menulis sebuah cerita bersambung yang berjudul Misteri Tumbal Penyelman, yang diterbitkan atau yang diterbitkan oleh Bengkulu Express pada zaman itu. Ya. Masih di surat kabar berarti ya? Masih. Kemudian tahun 2000 itu juga, entah kenapa saya waktu itu pernah menulis di sebuah majalah kasmaran di Jawa. Jakarta. Saya lupa alamannya di mana waktu itu. Iya. Jadi saya mendapat kiriman sebuah majalah. Waktu itu saya lagi mengontrak atau sebuah bedengan di rumah Pak Agus Hartono yang sekarang terkenal dengan Pak Debat. Oh. Jadi saya mendapatkan kiriman majalah tersebut. Jadi saya melihat ada salah satu penulisnya di sana, cerpen. Itu berjudul Surat Kaleng. Penulisnya Agus Hartono. Jadi saya tanyakan, Mas, apakah ini nama sampean? Loh, kamu dapat majalah dari mana? Saya dikirim. Kenapa bisa dikirim? Karena saya juga ikut menulis di sini. Ya. Nah, dari sanalah akhirnya beliau mengajak saya menulis buku pertama kali tentang Raja-Raja Bengkulu. Sempat dikenal oleh pemerintah Bengkulu pada waktu itu? Kalau untuk pemerintah saya nggak tahu, tapi kalau menyebar luas di masyarakat khususnya di Kota Bengkulu bahkan sampai ke Jakarta ya. Oh, melalui teknik seperti apa menyebarkan karya-karya tersebut? Jadi mereka bertanya tentang sejarah Bengkulu, dari mana mendapatkan buku. Akhirnya sebagian mereka mendatangi kawan yang melakukan mendistribusikan buku tersebut. Ada juga yang melalui saya sendiri. Jadi mereka yang hobi itulah akhirnya mendapatkan buku tersebut dan membawa. Tentunya mereka itu adalah orang-orang yang asli dan berasal dari Kota Bengkulu. Atau asli Bengkulu. Dijual pada waktu itu? Dijual. Oh iya. Sudah berapa buku nih yang berhasil diterbitkan karya Bang Darwin? Jadi buku itu ada yang saya menulis sendiri, ada yang saya duet, artinya kita menulis dengan kawan seperti dengan Pak Agus Hartono dan dengan Pak Rudi Indrajaya yang seorang PPATK atau akte notaris yang beralamat di Kelurahan Baja. Ya. Itu ada buku yang berjudul pertama adalah Raja-Raja Bengkulu, kemudian Menyibak Misteri Bangkahulu, biografi sejarah Bengkulu, tahun 2010, terbitan Ombak Jogja. Kemudian cetakan kedua Menyibak Misteri Bangkahulu 2015 kalau nggak salah saya, cetakan kedua. Dan selanjutnya ada buku Bangkahulu dalam cerita dan sejarah bersama Pak Rudi Indrajaya. Kami menulis tentang sebagian cerita atau riwayat yang ada di kota atau provinsi Bengkulu dan sejarah tentang kepahlawanan Siti Hadijah dan Raden Kurniat yang di dalamnya ada di situ, di dalam buku satu buku itu. Kemudian terakhir dengan Pak Rudi Indrajaya juga ada nama-nama kecamatan di 9 kecamatan Kota Bengkulu. Kemudian ada yang sebelumnya ada cerita anak nelayan jadi direktur, itu terbitan Kantor Bahasa Bengkulu. Itu cerpen? Buku anak-anak, cerita anak-anak. Cerita anak. Ada terdiri dari beberapa judul di dalamnya? Enggak, cerita anak. Cerita anak nelayan jadi direktur, itu menceritakan tentang seorang anak yang bersekolah pada zaman itu. Beliau sehingga menjadi seorang direktur perikanan atau perusahaan perikanan. Jadi isinya fiksi ya? Ya fiksi, tapi ada semacam
motivasi yang saya ambil di dalam buku itu sebenarnya ada seorang tokoh yang saya ambilkan. Oh, Ya, tokoh. jadi dari tokoh inilah latar saya membuat buku tersebut yang menceritakan bagaimana giginya seorang anak nelayan yang tadinya hanya bermodalkan menarik uke dalam bahasa Bengkulu, Ya. mencuci sampan, kemudian bekerja sebagai pencuci perahu atau ini kapal motor. Ya. Kemudian setelah selesai sekolahnya, beliau anak tersebut bekerja setengah hari Ya. kembali, dan setelah selesai kuliah dia pun ikut dalam perusahaan tersebut sehingga menjadi seorang direktur dan bekerja sama dengan seorang pengusaha dari Jepang yang ada di Jakarta dalam hal ekspor ikan tuna. Oke. Dari tulisan-tulisan buku itu sebagian besar itu menuliskan tentang sejarah Bengkulu ya Bang ya. Ya. Mengenai raja-raja Bengkulu itu artinya Bang Darwin menulis tentang raja seluruh provinsi Bengkulu, Runtutan. runtutan. Raja Bengkulu hingga terakhir masuk masa penjajahan Belanda. Oke. Misalnya Serawai gitu ya. Suku Serawai, suku Rejang gitu. Suku Serawai sebagian, asal Ya. mula kata Serawai. Tapi kalau untuk Raja Bengkulu, kita mulai dari Kerajaan Rejang Oke. yang pada zaman itu asal mula Rejang, kemudian masuk pada Ratu Agung, Kerajaan Nah, Ratu Agung, hingga terjadi pertempuran dengan Pangeran Aceh. Baik. Kemudian masuk Kerajaan Sungai Lemau. Nah, Kerajaan Sungai Lemau inilah kerajaan yang terbesar yang ada di Provinsi Bengkulu. Sungai Lemau Ya, di sampai Lebong, di Kabupaten Rejang Lebong. bukan di Kecamatan Pondok Kelapa, Oh, Pondok Kelapa Iya. Bengkulu Tengah. Bengkulu Tengah sekarang. Kalau dulu masuk Bengkulu Utara, sekarang karena Baik. Bengkulu Tengah sudah berdiri Nah, sendiri, akhirnya masuk Kecamatan ini Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, karena buku-buku yang Bang Darwin tulis ini adalah buku-buku sejarah nih. Ya. Berarti kan Bang Darwin kan harus mempunyai narasumber yang valid. Ya? Betul. Susah mencari narasumber yang memang hidup di zamannya. Kalau untuk sekarang mungkin susah. Oke. Tapi kalau untuk buku itu, kebetulan waktu itu saya ada menyimpan atau dikasih oleh teman sebuah tulisan dari terjemahan Arab Gundul yang disalin oleh almarhum Sultan Bakri Ilyas. Itu yang ditulis oleh Raja Baginda Sebayam. Jadi beliau menyalin buku Arab salinan dalam bentuk Arab Gundul itu dalam bahasa Melayu. Nah, sehingga dari bahasa Melayu yang beliau sampaikan itu dan dibuat dalam bentuk sebuah diktat. Nah, dari itulah kami mempelajari tentang sejarah raja-raja Bengkulu. Semacam urutan turun-temurun. Akhirnya dari Baginda Maharaja Sakti turun kepada Arya Bako atau Arya Bakau, Arya Kadu, Arya Lumpurin, dan seterusnya hingga Iya. masuk penjajahan Belanda dan kerajaan itu dihapuskan oleh komponi Belanda. Berapa lama waktu Bang Darwin penggarapan penulisan buku Raja-Raja Bengkulu itu? Kalau raja-raja Bengkulu nggak begitu lama, tapi yang lama itu menyibak misteri Bangkahulu. Oh, berapa lama Bang? Itu memakan proses kami mencari data atau berjalan dengan tim. Kami berempat waktu itu, mulai dari kota Bengkulu, Iya. Bengkulu Utara, Ya. daerah Seluma, hingga ke Lebong. Iya. Di sana sampai ke terakhir di Hulu Dees, makam atau apa tempat apa istilahnya itu keramatnya Ki Karangniung Iya. yang berada di Lebong. Di dalam bahasa ini bahasa Rejang di situ kan di Sebarang Picang. Sebarang Picang kami menemui juru kuncinya dan saya mengambil data dengan beliau tentang keturunan dari Raja Mawang. Iya, iya. Kemudian masa penulisan itu susah, Mas. Jadi menulis itu setelah data terkumpul sudah lengkap semuanya, masih ada yang kekurangan, kami mendatangi kembali. Ada mungkin memakan waktu 3 bulan kami mencari data itu. Kemudian masa penulisan itu ada mungkin memakan, karena saya sendiri yang menggarap atau menulisnya dibantu oleh kawan-kawan. Ya. Itu ada sekitar 6 bulan baru bisa dirampungkan. Berarti lebih kurang 1 tahun ya Bang, Ya. mulai dari pengumpulan data. Karena memang kita sebenarnya santai Ya. karena memang tidak ada yang kita kejar kan. Tidak ada kejar ya. Nah,
Kita Hanya tidak mengejar hobi. target. Hobi saja. Betul. Oke. Baik, Bang Darwin, ini kan dalam proses penulisan buku nih, ini kan tidak terlepas dari dana ya, Bang Betul. Darwin, dalam pengumpulan data. Apalagi tadi ada timnya itu Iya. lebih kurang sekitar 4 orang. Artinya dalam prosesnya selama 3 bulan itu membutuhkan dana. Nah, kalau boleh tahu sumber dananya, ada nggak support dari pihak-pihak lain selain dari apa namanya, dari teman-teman berempat itu, selain dari Kalau- pribadi lah, gitu. Ya, kalau untuk dana, Ya, jadi kami patungan, Bang. patungan. Iya, Bang. Jadi orang 4 ini Mm-mm. karena mereka awalnya mulanya dari ide dari teman saya yang Iya. bernama Rory Junius Armijaya atau biasa dipanggil Bung Roy. Beliau ingin sekali mengangkat katanya sejarah Bengkulu ini. Kalau tidak kita angkat, Kak, katanya, Bengkulu ini akan hilang di generasi muda yang akan datang. Benar. Karena mereka tidak tahu sejarah kenapa bisa bernama Bengkulu. Karena Bengkulu ini dahulu macam-macam sebutannya. Ada Empang ke Hulu, ada Pangkah Hulu, kemudian masuk lagi Bengkulen Bengkulen. dan Bengkulu. Jadi kalau tidak kita tulis, Bang, katanya ini, saya takut nanti generasi muda anak cucu kita tidak akan tahu dan tidak mengerti arti sebuah sejarah. Mereka akan lupa dan tidak ingat siapa diri mereka sebenarnya, karena sejarah mencerminkan budaya. Katanya kan. Ya, oke, kalau begitu tertarik. Jadi berkumpullah kami orang 4. Ya. Ada yang menyiapkan kendaraan sebagai alat transportasi dan Bung Roy sendiri sebagai katakanlah penyandang dananya. Ya. Kemudian ada satu lagi teman saya itu istilahnya drivernya, Ya. dan saya sendiri sebagai istilahnya itu penulis dan Penulisnya. juga menghimpun data-data Mengumpul data. Ya. dengan kawan-kawan tadi berempat sama-sama kami Ya. menghimpun. Jadi yang mana kurang saling Oke. mengisi. Baik. Ada yang kemudian mereka berpencar tanpa bersama dengan saya. Artinya mereka berusaha mencari kekurangan data yang kami butuhkan. Nah, ketika data itu sudah masuk semua dan kita olah dan kita mulai runtut, baru kita mulai menulis. Oke. Kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Baik, teman-teman Android TV, sumber dana yang digunakan oleh Bang Darwin sebagai seorang penulis benar-benar dari dana pribadi. Nanti di season kedua kita akan menanyakan bagaimana dukungan dari pihak pemerintah terhadap aktivitas yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang sejarah ini. Kita saksikan nanti di part 2 akan hadir di Android TV Bengkulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.